Hai Gansi, Sobat Omnipora dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu tanpa cacat. Jangan lupa belajar dan bekerja dari rumah. Siapkan energi bila ingin menonton dengan makanan bermanfaat, yaitu kuaci. Ngomong apa sih gua ini? Ya udah, kali ini gue mau merangkum sebuah film yang tenar di tahun 2006, sebuah karya pendek dari Sean Ellis yang dibuat pada tahun 2004 dengan judul Cashback. Mari. Jadi si film Cashback ini adalah sebuah film tentang seseorang yang insomnia berat hingga mempunyai kekuatan untuk menghentikan waktu. Otak tak usah banyak bacot, mari agan siapkan cemilan, simetriskan posisi, tarik sempak biar aman, dan cekidot. Kisah ini dimulai dengan sosok Ben yang mempunyai pacar bernama Susi. Namun entah karena masalah tidak cocok atau Susi bosan dengan si Ben, yang menonton mereka pun pisah. Di sini Ben merasa gelisah, apalagi tak lama Susi sudah punya pendamping, sedangkan Ben masih menyendiri sepi dan terbengkalai. Ia akhirnya menelpon Susi untuk meminta balikan, tapi Susi bilang sudah mantap-mantap dengan kekasih barunya. Waduh, hancurlah sudah sawah sepetak digarap orang. Sejak saat itu Ben susah tidur. Hari demi hari Ben tak pernah tidur. Untuk mengatasi itu, Ben mulai ingin mencari kesibukan. Kini ia bekerja di supermarket Sainsbury atas usul temannya Sean. Di sini Ben mempunyai banyak teman yang beragam, bahkan ada juga yang jahil dengan dirinya, tapi Ben tidak marah. Ia terus menjalankan pekerjaannya sehari-hari hingga ia pun mengenal sosok Sharon, wanita yang bekerja di kasir supermarket. Ben juga meminta untuk bekerja di shift malam agar insomnianya tidak terganggu. Namun semakin lama ia berimajinasi, andai dirinya bisa menghentikan waktu. Ternyata apa yang dipikirkan menjadi nyata. Ia mulai melakukan aksi melukis yang memang menjadi keahliannya. Ia selalu tertarik untuk melukis wanita, dan model yang ia lukis pun wanita random di dalam supermarket dengan pakaian setengah terbuka. Ben terus melakukan hal tersebut hingga bosan, namun tetap insomnianya tidak hilang. Enak si Ben ini ya. Lantas bos supermarket Alan Jepnis ingin mengadakan pertandingan futsal. Namun kelompok Ben dicukur habis tanpa bisa membalas dengan skor 26-0. Bisa gak sih itu si Ben main bola? Ben merasa lemah dan ia menghentikan waktu kembali. Namun ketika ia sedang minum, dilihat ada seseorang misterius bergerak terburu-buru. Di situ ia berpikir ada seseorang yang mempunyai kekuatan seperti dirinya. Kayaknya Ben mikir asik juga nih ada teman. Ketika semua lain jadi batu, bisalah main ucing-ucingan. Namun sayangnya bayangan orang itu malu melihat Ben dan tidak diketahui kemana rimbanya ia berlari. Di sini gue mikir skor 26 itu ada andil dirinya untuk memulihkan waktu, tapi ini analisa gue aja sih. Oke, lanjut coy. Setelah itu si Ben. Akhirnya si Ben mendapat kesempatan untuk mengantarkan si Sharon. Dia pun
ke kafe terlebih dahulu untuk menikmati secangkir kopi Good Day. Kopinya enak, gak bikin kembung. Ben. Setelah berlama-lama mengobrol dengan si Sharon di kafe, akhirnya si Ben mengantarkan pulang si Sharon ke rumahnya. Nah, si Ben akhirnya bisa tidur. Pas dia bangun, dia menerima telepon dari temannya. Katanya sih dia diundang untuk menghadiri pesta bosnya. Dia pun datang mengajak si Sharon untuk mendampingi dirinya, dan Ben pun setuju. Di sini Sharon mencium Ben dan efeknya Ben bisa tertidur. Insomnianya hilang dalam sekejap. Pesta pun dimulai. Namun di tempat pesta ia bertemu dengan Suci, mantannya. Waduh. Apakah si Ben akan kembali lagi ke pelukan si Suci atau tidak? Di sini konflik terjadi. Suci ingin balikan lagi sama si Ben. Di tengah pesta yang ramai, akhirnya Ben menyempatkan diri mengobrol dengan mantannya si Suci. Tapi si Ben tentu saja merasa jijik. Sawah sepetaknya sudah digarap orang lain. Mau mantap-mantap juga udah macam pintu koboi nanti, lebih baik ia menolak. Si Suci pun mencium Ben, tepat lihat oleh Sharon. Jelas di sini ia pun marah dan langsung pergi meninggalkan pesta. Nah, si Ben kembali menghentikan waktu. Ia sadar waktu tak bisa dibeli. Waktu tetap harus berjalan. Kesalahan masa lalu tak bisa diperbaiki, walau waktu berhenti sekalipun. Buat lo nih yang jadi pelakor atau P minor, ingat waktu yang udah lo gunain untuk merusak hubungan orang lain tak bisa diubah. Jangan heran ketika mati busuk pun nama lo akan terus mendapat sumpah serapah dari orang yang tersakiti. Bukannya doa yang dikirim, tapi cacian dan makian, cuy. Oke, lanjut nih kan. Ben pun meminta maaf kepada Sharon. Minta maaf nih kepada si Sharon. Tapi Sharon tidak menerima. Ia terlanjur sakit hati dengan yang dilihatnya. Hari berlalu, Sharon mengundurkan diri. Kini Ben kembali terpuruk di lembah yang sunyi. Insomnianya kembali parah hingga akhirnya ia teringat janji bertemu dengan bos galeri. Padahal itu adalah kenakalan temannya Barry dan Matt yang iseng menelepon Ben sebelumnya dan mengaku sebagai bos galeri yang ingin melihat karyanya. Setelah ia sampai di kantor bos galeri, terjadi percakapan bahwa ia tak pernah menelepon Ben. Si Ben kebingungan. Akhirnya Ben sadar bahwa ia telah dikerjai. Namun si bos ingin melihat hasil karya Ben dan diperlihatkanlah lukisan si Sharon ya. Banyak banget. Si bos pun merasa terkesima, maka Ben pun boleh memamerkan karyanya di galerinya. Dan di situ Ben akhirnya mengirimkan tiket pertunjukan galeri kepada Sharon. Ketika Sharon datang, ia terkejut, wajahnya ada di mana-mana. Ia pun melihat Ben. Disitulah ia sadar Ben terobsesi dengan dirinya. Ben pun mencium Sharon. Lalu waktu pun berhenti.
Mereka berdua menikmati salju yang berhenti dengan riang. Di tengah waktu yang berhenti, sungguh ending yang sangat mengecewakan. Pesta dari film ini yang gue tangkap, pesan dari film ini yang gue tangkap adalah hubungan relation yang sudah rusak tak mungkin bisa kembali baik.